Ini tentang ziarah itu boleh-boleh aja, nggak ada orang ziarah itu yang melarang, tidak ada. Tapi yang benar, yang lebih baik, kalau mau ziarah di makam orang lain, ziarah dulu, datang dulu ke makam ahli warisnya dulu, datang orang yang tidak pernah dikenal, hanya ikut-ikutan. Orang Jawa bilang muspro tanpa guna. Jadi percumalah kita jangan menjadi bangsa yang bodoh. Karena apa? Kalau kita bodoh terus ya dibodohi terus. Manusia nggak ngerti benar berarti nggak tahu salah. Salah-salah, keliru-keliru dijalani. Karena itu dianggap benar. Tapi kalau keturunan Nabi mau apa? Kan saya sudah sering bilang, manusia di hadapan Tuhan itu sama. Ini merdeka, bangsa kita ini merdeka kan baru secara fisik. Tapi secara moral Selalu Rahayu Bapak Warjo. Rahayu. Malam hari ini teman-teman semuanya, kita akan mengupas sebuah topik di mana di sekitar kita itu kan banyak sekali makam-makam wali begitu ya, tempat berziarah. Terus kan kathah boboh tiang-tiang sami ziarah kubur, tapi enten tekanan sak mantune tumbas loket bayar ngoten masuk di makom, lebeten gene makom niku dipaksa untuk masukkan uang di kotak amal, pemaksaan gitu ya Pak ya, dengan dalih sedekah. Dengan dalih sedekah. Nah ngoten niku kuatah Bapak. Kula riyen kan keliling kan tempat-tempat makam-makam wali, ngoten niku kuatah sangat dan memang dijadikan sebagai lahan bisnis lah mungkin untuk pengurus yayasan dan seterusnya. Dan ini mungkin bisa disebut sebagai pembodohan atas nama agama. Nah, dalu menika nasihati Bapa kagem dulur-dulur khususipun tiang-tiang Jawi ngeten nggih. Wong Jawa niku kedah pripun? Monggo Bapak dipun pedhar. Nggih. Matur nuwun saderengipun kula mangsuli pitakenan-pitakenan saking para penanya. Ini monggo kita pepanggihan menika supados lancar mboten hambatan. Kula ngaturaken salam rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu sakum tumati. Nggih matur nuwun. Niki wasipun membahas babagan apa nggih? Ziarah. Nggih. Ziarah. Ziarah menika nek kangge wong Jawa niki nembe to wonten istilah niki sakniki sampun viral ziarah. Monggo mawon ziarah dateng pundi kemawon monggo. Tapi ingkang dirumiyenaken kedah ahli warisipun piyambak. Bapak ibuke ngoten nggih, ahli waris. Mati ingkang wonten hubungan famili. Mbok pilih tiang sepuhe ingkang sampun kapundhut nek badhe ziarah teng makame tiang sanes kedah makame tiang sepuhipun rumiyin. Sak sampunipun dhateng makame leluhur piyambak monggo kersa nek badhe ziarah. Tapi tiang ziarah niku kedah ngertos ziarah niku napa, intine napa, arahe teng pundi. Mergi kathah sakniki didamel kesempatan tiang
didamel ampingan, ngamping. Kula nggih mboten menggak kersane tiyang. Alasan ziarah tapi teng mriku isine malah golek-golek gampangane nek pengen urip mulya golek pesugihan lah. Nggih, nek kanggone wong Jawa mboten cocok niku. Ajaran leluhur kan mboten ngoten. Ziarah niku isine ndonga kangge leluhur. Terus pundi carane leluhur ingkang sampun kabundut wangsul ing ngarsane Gusti menika ibarate mlampah angsal dalan sing padhang. Ibarate manggen angsal nggen ingkang layak napa ingkang kepenak. Dados ziarahipun tiyang sak menika niku nek kula mastani kados napa nggih? Masal kados digiring, digerakno. Tiyang niku bolak-balik niku sing bodho wong Jawa dhewe. Kayak bahasa Indonesia aja Bapak. Banyak yang nggak ngerti Jawa. Oh nggih. Ya, Tewang Suli saya ulangi. Ya maaf, memang pendengar kita yang mengamati kajian ini memang bukan dari Jawa saja. Banyak orang yang nggak ngerti tentang bahasa Jawa. Ya maaf, ini tentang ziarah itu boleh-boleh aja. Nggak ada orang ziarah itu yang melarang, tidak ada. Tapi yang benar, yang lebih baik, kalau mau ziarah di makam orang lain, itu ziarah dulu, datang dulu ke makam ahli warisnya dulu, atau leluhurnya sendiri dulu. Jadi jangan sampai melangkah kemana-mana sebelum melangkah ke makam orang tuanya dulu, atau leluhur-leluhurnya dulu. Nah, ziarah pun itu tidak ada paksaan dan tidak ada larangan. Silahkan. Ziarah itu kehendak hati sendiri dan tidak boleh dipaksakan. Dan jangan karena diiming-iming, misalnya kalau kamu mau ziarah ke sana besok dapat ganjaran gini loh. Wong ziarah kok dukur ganjaran. Ziarah itu pengabdian kok. Pengabdian, mengabdi pada leluhur, menghormati leluhur-leluhur yang sudah meninggal dunia. Diganjar atau tidak, itu sing ganjar siapa? Semuanya katanya sudah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Kalau minta rezeki, minta ganjaran, minta pada Tuhan, jangan minta di makam-makam itu. Karena manusia itu, bagi orang Jawa, kirim doa aja itu, kalau nggak ada urusan darah, ahli waris, leluhur, sulit itu nyampe ke tempatnya. Dalam pengertian kami, orang Jawa itu berhak mendoakan leluhurnya yang telah meninggal dunia sampai 9 keturunan. Nah, kalau nggak ada hubungan waris, nggak ada hubungan darah, apalagi datang orang yang nggak pernah dikenal, hanya ikut-ikutan. Orang Jawa bilang muspro, tanpa guna. Jadi percuma lah, percuma. Malah nanti jadi bumerang bagi
dirinya sendiri. Jadi yang benar silahkan ziarah, tapi harus kehendak sendiri, harus tahu, harus mengerti. Kita berjalan, kita ngucap itu, ngomong ini harus ngerti apa yang diomong, arahnya kemana. Nah, jadi kalau sudah datang di situ, tugasnya apa? Orang ziarah itu ada keperluan apa? Kalau di makam leluhur, jangan sampai ngucap minta di situ. Kalau minta, ya kita ini manusia yang bertuhan. Kalau minta, ya minta pada Tuhan. Jangan minta di makam-makam itu, salah. Jadi Bopo ya, yang pertama harus diluruskan. Ya. Ziarah itu bukan tempat untuk meminta-minta, termasuk pengen kaya dan lain sebagainya. Benar. Gitu ya. Ziarah itu tujuannya bukan untuk meminta-minta. Yang kedua, sebelum ziarahi leluhurnya orang lain, mbok yao ziarahi leluhurmu sendiri dulu, mbah-mbahmu gitu ibaratnya ya. Mbah-mbahnya, kakek, nenek. Bukan hanya sekedar dari cerita-cerita gitu, Bopo. Iya, jadi ziarah itu kalau orang Jawa kan nyekar. Istilah Jawa nyekar. Nyekar. Soko tembung sekar, dari kata sekar. Sekar itu orang Jawa bilang sekar itu kembang, mengembangkan. Dan sekar itu baunya harum. Jadi kalau sudah mengerti nyekar, ziarah dulu mengharumkan nama keluarga. Tidak tempatnya minta-minta di situ. Jadi tempat mendoakan. Tapi kan yang jadi persoalan sebenarnya Bopo, ini kan bukan salahnya bangsa lain gitu yang kemudian dia bisa memasukkan ajaran agamanya ke sini gitu, tapi saking rapuh dan bodohnya orang Jawa sendiri. Nah, itulah makanya saya selalu mengingatkan, kita jangan menjadi bangsa yang bodoh. Karena apa? Kalau kita bodoh terus, ya dibodohi terus. Saya tidak menyalahkan orang asing, tapi juga bisa menyalahkan orang asing di sini. Jangan ganggu bangsa kita. Kita berhak segalanya kita. Bangsa Indonesia berhak semuanya. Jadi orang asing tidak punya wewenang apa-apa untuk ngatur bangsa kita Indonesia. Ngusir berhak gitu ya? Ngusir berhak. Kalau beliau di Indonesia tidak selayak dengan tuntunan Indonesia, kepribadian orang Indonesia, kita berhak mengusir secara paksa. Nah terus kados ngeten iki bahwa misalnya pemalsuan makam-makam, misalnya kados di situs Mojopahit ya kan, makam Habib palsu di atas situs Mojopahit, terus tempat ziarah wangi dikumpulkan untuk sosok oknum Habib tertentu. Kasus-kasus ngoten niku kan ical ngoten mawon. Nah, ngoten niku pripun Bapak? Nggih, ngoten. Sekarang sudah viral. Habib itu berbohong. Tidak ada apa-apanya, di situ tiba-tiba ditanami patok yang berbentuk batu nisan. Loh, yang punya tanah, yang punya ladang saja selamanya nggak pernah tahu kalau situ ada, tiba-tiba ada batu nisan. Seolah-olah itu makamnya orang asing. Kapan? Itu sudah pembodohan. Jadi kalau perlu bangsa asing tidak patuh aturan Indonesia, ya lebih baik pulanglah di negerinya sendiri. Kita sebagai bangsa Indonesia sebetulnya ya menghargai bangsa lain, tapi jangan sekali-kali bangsa lain membodohi kita. Nah, sekali lagi kita selalu pesan pada bangsa kita sendiri, apalagi khususnya orang Jawa. Orang Jawa sekarang itu banyak yang tidak sadar
Banyak yang tidak sadar. Khususnya orang Jawa, umumnya bangsa Indonesia. Sekarang banyak orang yang tidak sadar. Banyak orang yang tidak ngerti benar. Benar nggak ngerti. Manusia nggak ngerti benar berarti nggak tahu salah. Salah, keliru dijalani. Karena itu dianggap benar. Mari kita sekali lagi, mari kita sadarlah bahwa kita ini bangsa Indonesia. Bangsa kita harus merdeka. Yang katanya, yang dibilang merdeka itu ya merdeka lahir batin. Merdeka itu bebas tapi terarah. Bebas tapi terarah, yang sesuai kepribadian bangsa kita sendiri. Loh, kita orang Indonesia, hidup di Indonesia, kok diatur orang Arab? Coba dah. Ayo bodoh-bodoh kita sendiri dah. Coba misalnya kita ini orang Jawa, hidup di Jawa, kok diatur orang Arab? Disuruh pakai tata cara Arab. Apa Tuhan itu kalau nggak pakai tata cara Arab, apa Tuhan nggak tahu? Kemarin ini baru aja ada, saya dengar ini, semuanya pakai kopiah, pakai kedu, kok nggak pakai kedu sendiri? Saya jawab, loh kalau nggak pakai kedu, apa Tuhan nggak tahu? Tuhan itu ya tahu orang itu pakai kedua apa enggak. Kemarin viral di TV itu di mana Sumatera, kakek-kakek yang umur 67 tahun sudah kaji pakai kopiah putih. Coba menyetubui anak yang di bawah umur, sudah ditangkap ya. Makanya kalau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita ya seharusnya tidak digelar di Indonesia. Kan ajaran lain itu kan semua terus kampanye terus lah, tiap hari. Kampanye terus itu. Ayo dari mana itu? Budaya dari mana itu? Kita sebagai bangsa Indonesia punya budaya sendiri. Lebih-lebih kita orang Jawa, hidup di Jawa. Nah, malah budaya kita dijelek-jelekin. Terus malah ada yang lebih parah, Bopo. Sudah dipanggil sebagai Habib gitu ya. Semua orang manggil Habib Nizar gitu kan. Berarti kan cucu Nabi gitu kan. Itu malah digerebek tidur sama istrinya orang. Nah. Ini kurang jelas gimana gitu loh maksudnya. Kalau nek ngendikane Mbah Gatot, cucu Nabi itu tidak usah dimuliakan. Yang perlu dimuliakan adalah nabinya sendiri gitu katanya. Ya, benar itu. Ngaku cucunya Nabi, ngaku turunan Nabi. Kalau keturunan Nabi mau apa? Kan saya sudah sering bilang, manusia di hadapan Tuhan itu sama, nggak ada orang istimewa. Orang bisa istimewa itu karena pribadinya sendiri, bukan nebeng. Kalau misalnya Nabi Muhammad di hadapan Tuhan dimuliakan, terus lainnya ikut nebeng, ya nggak bisa. Misalnya gitu. Jadi nggak bisa. Kalau yang dapat Nabi Muhammad, biar dipakai Nabi Muhammad sendiri. Itu karena hasil karyanya sendiri. Jadi anak cucunya kalau mau terhormat, tirulah leluhurmu yang itu. Tiru perilakunya. Tapi kalau sudah ketahuan merusak nama baik leluhurnya, apalagi di negara orang, kita berhak ngusir secara paksa. Nah, kita tinggal menunggu pemerintah ini gimana. Jadi karena sudah banyak ini PR kita masih banyak ini tentang
untuk menuju kita merdeka lahir batin. Walah, banyak sekali. PR kita masih banyak. Tidak cukup hanya di sini aja. Kalau kita nggak berani berantas, nggak berani bergerak sekarang, terus anak cucu kita nanti gimana? Nah, kalau nggak mau bergerak secara disiplin, ya, lebih baik negara ini diserahkan orang asing aja. Kita cuma mau nggak mau harus jadi budak itu aja. Makanya yang takut jangan ikut. Kita ini masih berjuang. Bukan ini merdeka, bangsa kita ini merdeka kan baru secara fisik. Tapi secara moral belum. Jadi mereka mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, itu datang ke sini itu sebenarnya untuk cari makan, jelas, jualan, gitu ya. Intinya untuk bisnis. Bisnis lah gitu. Bisnis lah. Ya, bisnis. Jadi dulu, derajat kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari keturunan siapa, tapi dari kelakuan ya Bapak ya. Dari perilaku sendiri, dari pribadi. Apa kalau saya ini saudaranya presiden, saya harus dihormati? Kan enggak. Yang dihormati presidennya, yang menjadi presiden. Oh, Mbak Harjo ini masih familinya Prabowo misalnya. Yang dihormati kan Prabowo-nya yang jadi presiden, bukan saya. Nah. Iya. Jangankan keturunan, wakilnya aja nggak bisa. Presidennya disayang, wakilnya ditendang kan ya. Sekarang kalau di media sosial kan gitu ya Pak ya. Prabowo disayang, Gibran ditendang kan gitu ya. Nggih. Jadi terus solusinya gimana Bobo biar teman-teman, khususnya ini kita mengirimkan pesan kepada teman-teman orang-orang Jawa supaya sadar, tidak lupa dengan jati dirinya, sehingga menggantungkan pengen kaya, pergi ke tempat-tempat ziarah yang kemudian itu juga bukan leluhurnya gitu. Gimana Bobo nasihatnya? Ini saya bicara ini dengan dua versi. Satu versi ketuhanan, dan yang kedua versi kemanusiaan. Nah, versi kemanusiaan itu ya sampai kebangsaan, kenegaraan, ini kan versi kemanusiaan. Sebelum kita mengarah, sebelum kita menginjakkan kaki ke Tuhan, karena kita ini sebagai manusia, berangkatnya ya dari manusia, kita harus berperilaku tentang kemanusiaan, sesama manusia. Saya nggak melarang orang Indonesia kerjasama dengan bangsa lain, nggak melarang. Silahkan kerjasama untuk perdamaian dunia, untuk kemajuan ketentraman dunia. Tapi jati diri, jangan ikut-ikutan. Sekarang bangsa kita ini masih di bawah 50% bodoh. Coba pilih satu. Bangsa kita ini harus dibilang masih bodoh atau bangsa yang bohong. Kan lebih baik dibilang bangsa yang bodoh. Ternyata masih mudah dibodohi ya. Diomongi terang-terangan aja nganut. Wong padha gak ruwe. Banyak orang bilang Gusti Allah paring dawuh. Gusti Allah paring dawuh ki nek dawuh kapan? Piye dawuhe? Sing didhawuhi sapa? Nganggo basa apa? Tuhan bersabda katanya. Bersabda kapan? Sabdanya bagaimana? Di mana? Pakai bahasa apa? Kalau Tuhan bersabda pakai bahasa Jawa, berarti yang dibilangi itu orang Jawa. Tuhan bersabda pakai bahasa Inggris, yang dibilangi orang Inggris, bukan orang Jawa. Kalau bilang Tuhan itu pakai bahasa Indonesia, ya seluruh bangsa Indonesia ini yang dibilangi.
Saya nggak ngelarang orang Arab ingin hidup di Indonesia. Memang Indonesia ini surga dunia itu di Indonesia. Coba yang di Arab, tiap hari, tiap sore lihat TV, perang terus itu, nggak pernah mikirnya bagaimana rakyatku ini kehidupannya. Kasihan anak kecil-kecil gini-gini, hidup sendirian, mau tidur saja sulit. Di Indonesia nggak ada perang, karena apa? Pedomannya bukan agama, dasarnya Pancasila. Orang Arab boleh hidup di Indonesia, tapi kalau di Indonesia ya harus nganut tatanan Indonesia. Jangan kok Indonesia mau dibalik, disuruh pakai tatanan sana, nggak bisa. Kalau ada orang maksa, harus angkat kaki dari Indonesia. Intinya, kalau WNI, warga negara Indonesia, harus berjuang untuk Indonesia, demi Indonesia. Warga negara Indonesia berjuang untuk asing, nah silahkan angkat kaki dari Indonesia. Kalau di Indonesia statusnya apa? Kalau kenyataannya itu WNI, tapi berjuangnya bukan untuk Indonesia, untuk asing. Berarti orang itu kan pengkhianat, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Nah, kan sekali lagi saya ingatkan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita se-Indonesia, sebangsa dan setanah air Indonesia, jangan bodoh. Kalau kita bodoh terus, ya dibodohi terus. Kita harus berani bergerak, tegakkan kebenaran, tegakkan kebenaran. Benar bagi orang asing belum tentu benar bagi bangsa Indonesia. Indonesia ya pakemnya ya Indonesia. Indonesia itu pakemnya Pancasila, kitabnya Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya apa? Adil makmur. Kalau yang sudah pinter untuk meminterkan generasi, ojo tinggu minteri, kancane dhewe, anake dhewe didoktrin. Kowe nek gak gelem melok cara Arab, Gusti Allah ra roh kowe lho. Gimana itu? Kamu kalau nggak mau pakai cara seperti aku, nggak bisa masuk surga. Surga ini punyanya siapa? Yang besok dibicarakan, yang sekarang udah kelihatan di depan mata, nggak pernah dilakukan apa-apa. Indonesia ini surga dunia. Nah, surga akhirat itu di tangan Tuhan. Dunia, Indonesia surga dunia. Jadi surga akhirat itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Itu sementara. Silahkan. Monggo Pak Dodi, sini Pak Dodi.